Terletak di utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur Trans Kalimantan yang ramai sebagai jalur perdagangan barang dan jasa. Menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan Pegunungan Meratus yang memiliki potensi kekayaan alam melimpah. Kabupaten ini berbatasan dengan 3 kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala. Luas wilayah Kabupaten Tapin mencapai 2.174,95 km persegi. Tapin dengan ibu kota rantau adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Kabupaten Tapin dengan pasti menata dan mengelola dirinya sendiri sebagai daerah otonom sejak tanggal 30 November 1965. Saat ini Kabupaten Tapin memiliki 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Tapin Utara, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Bakarangan, Lok Paikat, Bungur, Salam Babaris, Binuang, Piani, dan Kecamatan Hatungun. Jumlah penduduknya mencapai 176.468 jiwa. Sekitar 16% diantaranya tinggal di Kecamatan Binuang. Dengan kekayaan alam yang melimpah, geliat pembangunan di semua bidang terus digalakkan dan disempurnakan melalui pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Sejak tahun 2013 yang lalu, Tapin dinahkodai Bupati Arifin Arfan dan wakilnya Sufyan Nor. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Kabupaten Tapin mengusung visi dan misi pembangunan. Visinya adalah terwujudnya Tapin mandiri, sejahtera dan agamis. Dan misinya adalah meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial, budaya, keagamaan. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tapin sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan, dan pembinaan pelaksanaan tugas teknis. Salah satunya menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD membuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pembangunan sumber daya manusia juga dikembangkan di kabupaten ini. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kabupaten Tapin terus meningkatkan fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah umum.
Kabupaten ini juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengajar demi melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan masa depan anak-anak kami di Kabupaten Tapin. Demikian pula dengan layanan kesehatan berkualitas dan murah juga dikembangkan agar mampu menjamin semua layanan kesehatan masyarakatnya. Kondisi tanah yang subur juga menjadikan Tapin sebagai wilayah yang tepat untuk pertanian dan perkebunan. Berbagai program diluncurkan pemerintah Tapin untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan kesejahteraan para petani. Produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura Tapin dari tahun ke tahun pun terus meningkat. Pada tahun 2014, produksi padi di kabupaten ini terbanyak kedua di Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Barito Kuala. Selain produksi hasil tanaman pangan, pemerintah Kabupaten Tapin juga mengembangkan produksi hasil tanaman hortikultura yaitu bawang merah. Pada tahun 2013, pemerintah daerah melakukan uji coba penanaman bawang merah seluas 5 hektar dan produksi bawang merah yang dihasilkan sangat memuaskan. Melihat prospek produksi bawang merah yang sangat bagus, pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pengembangan tanaman bawang merah menjadi seluas 35 hektar. Dan pada tahun tersebut, produksi bawang yang dihasilkan sebanyak 77,44 kg per hektar. Kabupaten Tapin juga terkenal dengan tanaman hortikultura lainnya yaitu cabai rawit hiung. Sama halnya dengan produksi bawang merah, produksi cabai rawit hiung ini juga hasilnya sangat memuaskan per tahunnya. Cabai hiung terkenal bukan hanya di lokal tetapi sampai ke nasional. Terkenalnya cabai rawit hiung ini dikarenakan tingkat kepedasannya yang tinggi daripada cabai rawit yang lain di Indonesia.
sesuai dengan alam kita bahwa 30% dataran tinggi adalah sebagian dikelola oleh pertambangan. Kemudian 70% ini adalah daerah persawahan dan rawa yang perlu kita benahi, yang perlu kita tata, dan yang perlu kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan keinginan dari masyarakat. Sejak kami dilantik, kami mencoba mengembangkan di samping tanaman padi yang merupakan unggulan dari Kabupaten Tapin, kita tercatat nomor 2 produksi padi yang paling tinggi setelah Kabupaten Baritokwala, Marabahan. Kemudian kami juga mengembangkan hortikultura yang lokasinya terletak di Desa Sabah, Kecamatan Bungur. Kemarin 2013 kita mencoba menanam bawang merah seluas 5 hektar. Setelah kita uji cobakan dengan dana APBD bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah 5 hektar ini hasil cobanya cukup menggembirakan. Karena ini hasilnya cukup bagus, kami melakukan pengkajian di lapangan bahwa ini layak untuk ditindaklanjuti dan layak untuk dikembangkan, diperluas sesuai dengan keinginan dari masyarakat setempat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Tapin terus berupaya memperbaiki berbagai fasilitas khususnya jalan. Saat ini hampir semua wilayah di Kabupaten Tapin sudah bisa diakses melalui jalan darat. Bahkan kualitas jalan terus ditingkatkan. Kami juga membenahi infrastruktur jalan-jalan yang saat ini kami lihat sesuai dengan hasil kunjungan kami ke lapangan, hampir 90% jalan yang ada di Kabupaten Tapin rusak berat. Nah, setelah kami dilantik, kami sudah bisa menyelesaikan 40% dari anggaran APBD, anggaran APBD tingkat 1, dan bantuan dari APBN pusat. Nah, mudah-mudahan tahun 2015 ini kami bisa menambah lagi presentasi jalan yang rusak ini agar bisa kita perbaiki dengan baik. Bagaimanapun, kalau infrastruktur ini tidak baik, ini akan berakibat dengan kurang lancarnya perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Tapin. Salah